Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, bertemu kembali Bapak Ibu dalam Renungan 79 dan terus mengalami pertumbuhan iman. Ya, resilient, tangguh dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan kembali di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Dan orang-orang Yehuda memekik-pekikkan perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kala Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Ya puji Tuhan, renungan pada hari ini saya beri judul adalah Respons. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan menggunakan metode OIA. Yang pertama adalah observasi. Yang menjadi latar belakang dari ayat ini adalah dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-13 ini diceritakan tentang bagaimana peperangan antara Abia yaitu Raja Yehuda melawan Yerobeam Raja Israel. Ya, sebelum peperangan dimulai, Raja Abia ini berdiri di atas gunung Zemaraim dan berbicara kepada Yerobeam beserta seluruh pasukan Israel. Ya, di situ Raja Abia ini menjelaskan bahwa bangsa Yehuda itu tetap setia kepada Tuhan dan para imam dari keturunan Harun tetap menjalankan pelayanan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, korban bakaran tetap dipersembahkan dan bangsa Yehuda ini tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, ya bagaimana kehidupan Raja Israel yaitu Yerobeam, ia telah meninggalkan Tuhan. Ia mengangkat imam-imam yang bukan dipilih oleh Tuhan dan membawa bangsa Israel ini beribadah kepada Allah-Allah yang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Karena itu Raja Abia ini memperingatkan bangsa Israel, yaitu di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-13 ayat yang ke-12b. Kita bisa lihat di situ, saya bacakan. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Namun Yerobeam ini, Raja Israel ini tidak menghiraukan peringatan dari Raja Abia. Ia telah menyusun suatu rencana untuk melawan Raja Abia, yaitu dengan cara ia akan mengepung bangsa Yehuda ini dari depan dan dari belakang. Dan ketika bangsa Yehuda ini menyadari bahwa keadaan itu yaitu peperangan yang bangsa Israel itu akan melawan dari depan dan dari belakang, mereka berada dalam posisi yang sangat sulit. Ya, mereka dikepung dari depan dan dari belakang. Secara manusia itu hampir tidak ada jalan keluar. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah itu juga yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang sering kita alami juga? Ada kalanya persoalan itu bisa datang dari berbagai arah di dalam kehidupan kita. Ya, belum selesai satu pergumulan, muncul lagi pergumulan yang lain. Ya, kita merasa kita terhimpit akan persoalan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Lalu apa yang seharusnya menjadi respon ketika kita menghadapi situasi yang sulit, ketika kita menghadapi situasi yang menghimpit kita? Dan kita akan belajar dari kitab ini. Ada 2 respon yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah respon dengan doa. Di ayat 14 di situ jelas dikatakan, ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Ya, di sini kita bisa bayangkan ya Bapak Ibu, bagaimana kondisi pada saat itu dihimpit di depan dan di belakang. Ya, ada musuh di depan, ada musuh di belakang. Artinya mereka benar-benar dalam kondisi yang terhimpit. Ya, secara manusia mereka tidak punya pilihan. Ya, kemanapun mereka melihat, yang mereka lihat hanyalah ancaman bahaya. Bukankah mungkin keadaan kita itu seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Ada saat-saat di mana kita terhimpit oleh berbagai persoalan. Ya, belum selesai kita memikirkan soal pekerjaan, muncul lagi persoalan keluarga. Belum selesai kita memikirkan soal masalah ekonomi, kita sudah diperhadapkan mungkin masalah kesehatan. Dan rasanya seperti tidak ada jalan keluar di dalam kehidupan kita.
Tetapi kita belajar hari ini bagaimana respon dari Raja Abia, yaitu Raja Yehuda. Ya, di ayat 14 saya lanjutkan, di situ berkata, mereka berteriak kepada Tuhan. Inilah respon yang mereka punyai. Mereka berteriak kepada Tuhan. Mereka tidak membiarkan kepanikan itu menguasai hati mereka. Mereka tidak saling menyalahkan satu sama lain. Mereka juga tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi mereka memilih untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kenyataannya itu justru kita melakukannya sebaliknya. Ketika masalah datang, kita mungkin jadi panik. Ya, kita sibuk mencari berbagai macam cara untuk kita bisa menyelesaikannya. Kita lebih banyak mungkin mengeluh karena permasalahan yang kita dapatkan itu bertubi-tubi. Padahal ketika kita datang berdoa, itu adalah pengakuan bahwa kita itu membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Doa itu menunjukkan bahwa kita sadar bahwa ada pribadi yang jauh lebih besar dari persoalan kita, dari permasalahan kita. Maka dari itu dari Efesus 6 ayat 18 di situ dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Artinya doa itu bukan hanya dilakukan ketika kita sudah tidak ada cara lagi, sudah tidak ada jalan lagi. Tetapi sebagai orang percaya, apapun keadaannya yang kita hadapi, respon pertama kita yaitu adalah kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala persoalan kita, permasalahan kita, karena kita percaya hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, respon yang harus kita punyai ketika kita menghadapi sebuah permasalahan. Yang kedua adalah respon dengan percaya. Dilanjutkan di ayat yang ke-15, di situ dikatakan, dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Di sini dikatakan bahwa bangsa Yehuda ini memekikkan pekik perang. Pekik perang ini bukan hanya sekedar teriakan untuk menakut-nakuti musuh ya Bapak Ibu. Di sini menunjukkan bahwa mereka itu maju dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka serukan itu yang akan bertindak membela mereka. Dan bagaimana kita melihat di ayat 15 bagian terakhir, di situ kita melihat bahwa kemenangan dari bangsa Yehuda, Allah memukul kala Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Perhatikan Bapak Ibu, firman Tuhan tidak berkata bahwa pekiknya itu yang membuat mereka menang. Ya, firman Tuhan juga tidak berkata bahwa jumlah pasukannya yang membuat Raja Abia ini menang. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Allah yang memukul kalah Yerobeam. Artinya apa? Kemenangan itu berasalnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, inilah respon yang harus kita punya yang kedua, yaitu kita harus tetap percaya. Sesudah kita berdoa, ya, tidak boleh kita berhenti sampai di situ saja. Tetapi kita harus tetap menjalani kehidupan kita dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Percaya berarti kita itu tetap melakukan bagian kita sambil kita menyerahkan semua hasilnya kepada Tuhan. Terkadang ya Bapak Ibu, ketika kita selesai berdoa, kita ingin semua permasalahan itu selesai. Permasalahan yang kita hadapi itu cepat selesai. Tetapi seringkali Tuhan itu meminta kita untuk tetap berjalan di jalannya Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, dan kita punya respon yang tetap percaya kepada Tuhan. Maka dari itu dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ya, firman Tuhan tidak mengatakan bahwa yang akan bertindak itu adalah diri kita sendiri, tetapi Tuhanlah yang akan bertindak Bapak Ibu. Bagian kita adalah kita tetap percaya kepada Tuhan, ya kita tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, kita tetap melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan, dan menyerahkan semua hasilnya kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini ada doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Ya, mungkin keadaan kita juga belum berubah.
Tetapi jangan pernah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan ya kepada kita semua. Aplikasinya apa Bapak Ibu dalam kehidupan kita? Ya melalui firman Tuhan hari ini kita belajar. Setiap orang itu bisa mengalami masa-masa yang sulit di dalam kehidupannya. Bisa mengalami masalah di dalam kehidupannya. Ada kalanya kita seperti bangsa Yehuda mengalami persoalan dari berbagai arah yang kita tidak ketahui. Tetapi melalui kisah ini kita diingatkan kembali Bapak Ibu, ya bahwa ketika keadaan sulit kita tidak boleh keadaan sulit itu menentukan respon kita. Ya, yang menentukan adalah bagaimana kehidupan kita ketika sulit kita datang kepada siapa kita percayai. Dan langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah belajar membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Ya jangan biarkan masalah itu menguasai hati kita. Jangan biarkan masalah itu menguasai respon kita. Tetapi kita belajar untuk kita datang kepada Tuhan. Membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Ambil waktu datang di hadapan Tuhan melalui doa kita. Kita belajar untuk menceritakan apa yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, yaitu kita belajar tetap percaya ketika jawaban Tuhan belum terlihat. Ya mungkin setelah kita berdoa, jawaban Tuhan itu belum terlihat, tapi kita tetap mau percaya bahwa Tuhan itu memegang kendali setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam setiap proses kehidupan kita, menjalani setiap permasalahan kita. Tuhan selalu menuntun kita, Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, kita belajar menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang dalam kehidupan kita itu yang kita usahakan, tetapi ada hal-hal juga yang mungkin hanya Tuhan yang sanggup kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena itu setelah kita berdoa, kita melakukan bagian kita juga mau belajar menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu akan menolong kita tepat pada waktunya. Mari Bapak Ibu, kita terus tangguh di dalam Tuhan. Kita terus memiliki respon yang benar ketika permasalahan itu datang di dalam kehidupan kita. Kita mau tetap meresponi dengan berdoa dan dengan percaya kepada Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menceritakan pokok-pokok doa tertentu, ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian baik mukjizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat menghubungi kami di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, jika pada hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang selalu mengingatkan kami Tuhan, ketika permasalahan, ketika persoalan itu menghimpit kami secara bertubi-tubi Tuhan. Kami belajar, kami memiliki respon yang benar. Kami memiliki respon datang kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh permasalahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga belajar tentang respon percaya penuh akan Engkau Tuhan, bahwa Engkau akan selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kiranya kami keluarga besar GPDI Elsada Magelang tidak melupakan ajaran-Mu, dan hati kami memelihara perintah-Mu, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.